Pri, Wah, coba Pri, eksperimen Pri. Wah, Pri, sudah pasti punya prasangka yang tidak baik ini. biasa aja Pri. 7 cm. Lebarnya berapa? Lo gini nih. Nah, itu. 10 cm. Mak gua bikin gua gimana ya? Mak gua bikin gua nginep si Dono apa ya? Bibir panjang 7 cm. Lebar 10 cm. Bibir macam apa? Bibir offset. Lupa Pri. Tes kesehatan aja. Tes kesehatan nih. Dari mana ya? Wah, dari sini. Di sini ya. 20 cm. Kenapa sih Pri kita harus pakai alas koran Pri? Ini supaya air kencing yang mengandung bau itu keserap dengan koran itu. Bau apaan tuh? Bau pesing. Ular itu khususnya bau ada zat amonia di air kencing ular itu. Widih. Itu Pak, udah hampir 1 tahun di sini gua pinter Pak. Pinter Pri. Pinter Om. Pinter saya Pak. Nah ini Pri beresin Pri. Gue susun yang belas kan. Oh, nggak pernah. Ini labarnya nih. Agak kejedot pala dengkul yang kejedot. 2 otaknya kena. Otak di dengkul kena. Otak di palanya kena lus. Pak, tinggal mau. Gue pikir lu masih punya otak sama di dengkul Pri. Soalnya juga pakai otak yang di dengkul. Emang Itu si serbuk kayu habis ya Pri? serbuk kayu masih ada Banyak. 2 kandang Cukup ya? Soalnya yang buat King Cobra pakai Ya. kayu sih Pri. boleh. Lebih enak. Oke, jadi kandangnya udah beres teman-teman. Ini sebenarnya kandang bisa dibilang kandang hybrid lah. Jadi nanti kita taruh semua ular kita di slot terrarium ini. Jadi mulai dari King Cobra Rescue sampai ular-ular yang emang aku piara buat indukan yang hasil ternakan itu nanti di sini. Jadi kenapa di sini? Posisinya kan kandangnya tertutup nih teman-teman nih. Jadi kalau misalkan lepas atau apa nggak ke tempat orang, jadi lebih safety gitu ya. Jadi kita pakai kandang ini buat shelter baru kita. Nah sebelumnya Pak Haji mau masukin piton-piton yang ada di sana yang udah mulai gede ke kandang bagian atas. Jadi kita taruh di bagian atas piton-pitonnya. Nah nanti King Cobra itu di bawah. Jadi King Cobra itu kita taruh di sini. Kita taruh di bawah teman-teman. Oke. Kalau gitu, aku nyiapin dulu semua setupnya. Kita mulai pindahin pitonnya. Ini lo dorong ke sini. Sok. Ada rodanya ini kan. Nah, tapi dari sini deh. Oke. Oke, kita pindahin dulu buah aja dulu teman-teman, biar enak. Buahnya ada di sini. Ini Pak. Tapi kayaknya buah mau mending di sini ya Pak ya? Iya, bawa mending. Karena dia nggak bisa gede Pak. Itulah pertemuan. Iya Pak. Bodoh kalau kita pindahin ke sana Pak. Mending rating dulu. Yuk kita pindahin rating. Bapak ambil ratingnya Pak. Aduh, ada selayar Pak. Bapak perlu box kosong tidak? Saya sepertinya tidak. Satu-satu aja Pak. Apa lagi Lus? Kita kerjain orang Lus. Malam-malam. Ini kandang sumpah berat banget Lus, gila Lus. Gua gak bicara Lus, berat banget Lus. Berat ada isinya. Nah, berat selayar di sini Pak. Selayar ini agak sedikit nakal ya Pak ya. Itu di depan pintu Pak dia. Ini tuh salah satu ular yang kita obatin kemarin loh teman-teman. Ya. Kalian bisa lihat, zoom aja Lus. Mulutnya sekarang udah sembuh. Kemarin kan bengkak banget ya, parah. Oh sekarang udah alhamdulillah ya teman-teman. Udah sembuh, jadi kita udah berhasil ngobatinnya. Nah kita harus hati-hati sama retik dari Sulawesi ini karena karakternya
top banget teman-teman. Walah, pol. Pokoknya kalau misalkan ditanya karakter ular Sulawesi seperti apa, nggak recommended buat kalian biara. Enggak. Serius. Kalau misalkan kalian yang emang baru-baru merah ular tuh, biara ini tuh kayak mimpi buruk nih. Oke, konsep Pak. Oke, next Pri. Oke. Nanti kita tinggal taruhin air di sini teman-teman. Nah ini juga udah sembuh nih teman-teman nih. Kemarin kan tuh hancur ya mulutnya ya. Sekarang mulutnya udah sehat lagi, udah normal lagi. Oke, kita taruh di sini aja. Udah alhamdulillah teman-teman, kondisinya udah perfect. Kondisinya udah sangat baik. Beda sama kemarin ya, kemarin parah banget, hancur banget sih mulut apa segala macamnya. Hoki mana? Kita selalu harus safety ya teman-teman dalam menangani ular tuh, karena kita nggak pernah tahu karakter mereka tuh kadang gimana gitu. Apalagi malam kayak gini mereka tuh lebih sensitif biasanya daripada siang. Jadi kalau misalkan Panji bisa saranin, kalau kalian emang pengen piara ular tuh kalian harus punya safety tools, harus punya hook. Oke, ini pineapple ethnic kemarin sempat dioperasi juga, jadi 3 ular ini tuh semuanya sakit di mulut. Nah sekarang teman-teman bisa lihat mulutnya udah sembuh ya, alhamdulillah tuh. Kan udah normal lagi. Udah normal lagi, ya tuh, udah nggak bengkak, udah aman banget. Jadi kita pindah di sini. Jadi dalam memelihara reptil kita tuh harus ngerti gimana cara ngobatinnya, gimana cara nanganinya ketika mereka sakit. Terus kita harus tahu juga gitu loh, maksudnya jangan nunggu mereka bilang ya, karena mereka nggak akan bilang gitu loh teman-teman. Oke, nah ini berarti satunya kita taruhin bacan ya Tri. Ya. Tapi kita walk dulu nanti. Kita keluarin. Dia tuh defense kandang, jadi ketika ini udah gede, udah nggak cukup, tempat itu udah nggak di sini, udah harus nggak di sini gitu maksudnya. Kalau di sini terlalu kecil, jadi kita pindahin ke kandang yang gede, yang lebih gede lagi buat dia. Oke, kita keluarin dulu. Oke, kita masukin ke sini teman-teman. Kita pindahin ke kandang yang lebih luas. Nah, kenapa sih harus dipindahin ke kandang lebih luas? Ini sih nggak tahu mitos atau kepercayaan saya doang. Kalau misalkan ular itu dia stay di kandang yang kecil, pertumbuhannya itu lama teman-teman. Tapi kalau misalkan memang kandangnya lebih luas, yang pertama adalah keunggulannya dia lebih sehat. Yang kedua, pertumbuhan dia jadi indukan lebih cepat. Biasanya lebih cepat 2 kali lipat daripada kalau kita simpan di kandang kecil. Yang satu ini mau ganti kulit, warnanya burak teman-teman. Mau shading kayaknya. Warnanya kurang bagus. Nah, kita masukin ke sini. Oke, masuk. Mereka langsung nyaman, langsung santai. Jadi kelihatan ular itu nyaman sama kandang barunya atau enggak, kalian bisa lihat dari sikapnya ya, dari tingkah lakunya. Ketika masuk kandang mereka langsung panik, muter-muter mau keluar, berarti ular itu nggak suka sama kandangnya. Tapi ketika kalian masukin kandang dan mereka hanya adaptasi muter pelan-pelan dan setelah itu diem kayak gini, berarti ular ini nggak terlalu posisinya nggak terlalu nggak nyaman, jadi nyaman gitu. Maksudnya tuh betah gitu di kandang barunya. Jadi ular terngawur sedunia yang pernah Panji punya teman-teman, di mana parahnya ular ini dia tuh nggak ngurus mau makanan, nggak ngurus tangan. Ketika dekat mulutnya disikat, padahal nggak galak, sebenarnya nggak galak. Cuma ketika masuk kandang, apapun yang emang dia cium, yang dia endus itu digigit sama dia ya teman-teman. Ngawurnya ini ular gitu. Mana itunya Pri? Apa? Taruh di sini. Oke, ini Phantom Dwarf sebetulnya, bukan Super Dwarf. Tapi Dwarf Phantom, tapi udah gede, udah indukan. Ini udah matur ya, udah siap kawin. Oke, kita taruh di kandang ini. Hai, Nak. Oke. Ini bacanya teman-teman. Harus ada sedikit hati-hati sama bacaan itu karena karakternya ngawur asli. Lihat kan? Makanya kita harus tahu karakter.
biar nggak terasikat. Di sini kita udah ada beberapa indukan piton yang emang kita taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indukan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi. Kayaknya mau sortir lagi. Ini nanti kandang-kandang kosongnya ini kita taruhin yang kecil yang di sana. Buat teman-teman yang memang mau tahu, ini setelah ini kita akan pindahin king cobra ke kandang bawah. Ini buat king cobra yang disediain, jadi lebih luas. Karena king cobra itu ular penjelajah, nggak bisa kandang kecil ya teman-teman. Jadi harus kandang luas. Jadi posisinya ada 4 slot kandang di sini buat king cobra rescuean. Setelah ini Panji bakal mindahin king cobra rescuean dari rumah karantina ke sini. King cobra yang masih ada di sini, termasuk king cobra kurus yang kemarin kita diantrin warga ya. Oke, buat kalian yang penasaran mau lihat king cobra pemindahannya seperti apa prosesnya, kalian cek di video selanjutnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Salam lestari. Dadah. When you try so